Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini aduh, ulang Fat, salah ngomong Fat. Ntar diedit aja biarin aja Fat, mau dimatiin Fat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan bab 3 yang bermateri tentang aduh salah dulu gua. Sorry. Iya. Biar nanti bisa diingat. Lo di stopin. Bang, salah ngomong dulu nanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan ketiga teman saya ingin mempresentasikan mata pelajaran informatika pada bab 3 yang bermateri tentang teknologi informasi dan komunikasi. Tapi sebelum kami memulai presentasi tersebut, kami ingin memperkenalkan nama kita masing-masing. Perkenalkan, nama saya Raffi Tanabian Putra. Nama saya Rifai Novianto. Saya Sylvia Putri Adianti. Dan saya Zahra Nur Rahimah. Nah, pada pembahasan kali ini, izinkan saya share. Nah, yang akan kita bahas pada presentasi kali ini adalah materi yang berjudul teknologi, informasi, dan komunikasi, di mana pada materi ini memuat submateri, yaitu ada dua submateri, ada integrasi aplikasi perkantoran dan fitur lanjut aplikasi perkantoran, di mana pada bab 3 ini memuat 8 kode aktivitas yang akan dibahas di akhir pembahasan. Sebelumnya kita akan memulai materi yang akan dimulai oleh Sylvie. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan integrasi konten aplikasi perkantoran. Nah, aplikasi perkantoran ini adalah kumpulan aplikasi yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan kantoran, karena terdapat berupa aplikasi atau fitur-fitur yang sudah tersedia dan dapat langsung digunakan oleh pengguna. Nah, aplikasi perkantoran terbagi menjadi 3, yaitu ada aplikasi pengolahan kata, yang kedua ada aplikasi pengolahan lembar kerja, dan yang ketiga itu ada aplikasi pembuat bahan presentasi yang disebut slide. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ini? Kan beberapa objek data atau walaupun komponennya tadinya terpencar atau tidak ada hubungannya. Setiap jenis aplikasi perkantoran memiliki fungsi yang berbeda, sehingga penggunaan biasanya hanya menggunakan satu aplikasi sekali waktu. Misalnya menggunakan aplikasi word processor untuk menyusun dokumen. Nah, integrasi konten perkantoran ini memiliki tujuannya masing-masing, yaitu untuk menggabungkan konten aplikasi lain dalam satu aplikasi. Sebagai contoh pada Microsoft Office. Data dari Microsoft Excel dapat ditautkan dengan dokumen pada Microsoft Word dalam pembuatan surat atau data di Microsoft Excel. Nah, udah.
Oke, lanjut Rifat. Ya. Boleh di ini. Dua. Selanjutnya kita maju ke B, yaitu fitur lanjut aplikasi perkantoran. Nah, banyak fitur lanjut dari aplikasi perkantoran yang bisa membantu kita dalam membuat laporan maupun menyajikan data. Pada bagian ini, kalian akan mencobakan untuk mempraktikkan dua fitur lanjut aplikasi perkantoran, yaitu fitur mail merge pada Word dan fitur membuat video pada MS PowerPoint. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas kode aktivitas yang ada pada bab 3. Yang pertama ada kode aktivitas TIK K1001 yang berjudul integrasi Word dan Excel. Langkah-langkah pada aktivitas ini menurut tampilan yang disajikan menggunakan MS Word 2016. Yang langkah pertama adalah buka aplikasi MS Word terlebih dahulu, klik menu Insert Card. Langkah ketiga, pilih jenis diagram yang diinginkan, maka akan muncul tampilan diagram secara otomatis pada Word dan Excel yang memuat datanya seperti pada gambar berikut ini. Nah, langkah keempat itu adalah lakukan pengubahan pada data sesuai dengan yang diperlukan, banyaknya baris maupun kolom dapat disesuaikan. Kemudian tutup Microsoft Excel-nya. Lalu langkah kelima, ubahlah judul diagram dengan melakukan double klik pada insert title. Habis itu tulis judul sesuai dengan yang diinginkan seperti contoh berikut. Nah, hasilnya itu akan seperti ini. Nah, lanjut kode aktivitas kedua pada bab 3, yaitu kode aktivitas TIK K1002 yang berjudul integrasi PowerPoint dan Excel. Langkah-langkah pada aktivitas ini, yang pertama adalah buka aplikasi MS PowerPoint. Kedua, klik menu Insert Table Excel Spreadsheet. Perintah ini akan membuka worksheet secara otomatis seperti berikut. Nah, seperti pada gambar ini. Langkah ketiga, buatlah tabel secukupnya. Meskipun yang terbuka hanya jendela kecil, tetapi fitur-fitur Excel termasuk fungsi-fungsinya tersedia secara lengkap seperti yang biasa terdapat pada aplikasi Microsoft Excel. Peserta dapat mencoba fungsi-fungsi matematika yang biasa digunakan. Langkah keempat, apabila ingin update pada data, silahkan double klik pada tabel, lalu akan muncul kembali worksheet, kemudian lakukan perubahan sesuai yang diinginkan. Hasil dari aktivitas kode K1002 ini adalah seperti ini. Nah, oke, kode aktivitas selanjutnya akan dibahas oleh Sylvie. Nah, selanjutnya ada kode aktivitas yang ketiga, yaitu TIK K1003. Itu di mana membuat diagram pada PowerPoint dan Excel. Nah, kalian harus menyiapkan presentasi dari data hasil pengamatan, karena data pengamatannya tidak banyak.
Langkah-langkahnya itu, yang pertama kalian harus buka aplikasi PowerPoint. Yang kedua itu klik insert card. Terus yang ketiga pilih diagram yang diinginkan. Muncul tampilan diagram seperti secara otomatis pada PowerPoint. Adalah sketch membuat datanya seperti pada gambar yang ini. Terus langkah keempat itu lakukan pengubahan pada data sesuai dengan yang diperlukan. Banyaknya baris maupun kolom pada dapat disesuaikan pula. Yang kelima itu tutup worksheet, dan yang keenam ubahlah judul diagram dengan melakukan double klik pada part title, lalu tulis judul yang kalian inginkan. Hasilnya kalian kayak gini. Nah, aktivitas selanjutnya itu ada aktivitas TIK K1004. Itu salah satu cara yang paling cepat untuk menggunakan copy paste biasa. Langkah-langkahnya itu, yang pertama buka aplikasi Excel, yang kedua buatlah tabel pada Excel dengan secukupnya. Yang ketiga, blok tabel yang sudah dibuat, kemudian copy tab 4, kalian bisa buka Word. Terus yang kelima, lakukan klik pada bagian kanan. Yang keenam, di bawah paste option seperti terlihat pada gambar berikut, terdapat beberapa pilihan paste. Pilih salah satu di antara keduanya. Nih. Lalu cara yang ketujuh, ubah data pada file Excel. Misal satu data ini. Oke, sekarang saya ya. Jadi tunggu. Sekarang kita ke aktivitas TIK K1005 oleh, atau bisa juga disebut sebagai object linking dan embedding, menggunakan Excel dan PowerPoint. Nah, yang pertama buka aplikasi Excel, buatlah tabel pada Excel secukupnya, simple file Excel. Dari sini saya udah siapin, salah. Nih, misalnya bikin tabel dulu ya. Gini. Kita bikin tabel aja dah. Terus ketik-ketik apa aja nih, saya mau kasih tahu contoh aja kok. Nah, gini. Nah, sekarang save. Ini tas 3 udah. Tuh ya. Oke. Sekarang yang kedua, buka MS PowerPoint. Saya udah buka MS PowerPoint. Yang ketiga, pilih insert object. Perintah ini akan membuka jendela seperti pada gambar berikut. Jadi ke PowerPoint, ke insert, terus tunggu ya. Di mana ya, kan lupa. Saya pokoknya yang keempat, pilih create from file, kemudian pilih file Excel yang telah dibuat sebelumnya pada langkah 1 dan ketiga. Dan kelima, beri tanda centang pada opsi link seperti gambar itu. Saya bisa gedein tuh, nanti centangin di situ. Dan keenam, klik OK, maka pada PowerPoint akan terampil ada tabel sesuai dengan tabel yang telah dibuat pada file Excel, tampilnya sebagai berikut. Jadi ada 2.
dari PowerPoint sama dari Excel. Lakukan perubahan data file Excel, misalnya mengubah data seperti yang di highlight kuning, data pada slide PowerPoint juga ikut berubah, seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Sebenarnya bisa dari aplikasi ini sih, Excel, PowerPoint maaf, bukan dari Excel. Nanti tinggal di double klik aja di PowerPoint. Kalau saya bisa cari itunya, tabelnya, tapi agak susah cari ini. Nah, dari sini nih udah ketemu. Jadi ke sini klik insert, klik object, jangan klik create new, create from file, cari linknya yang kalian udah ketik. Kalau salah saya udah ketik di sini, di mana ya, saya lupa. Ada di sini tes 3, klik situ, link, klik OK. Nah, di sini nih udah ada. Di situ. Kalau saya mau ganti, kalau 3 kan 6789, udah ketik. Nanti ikut ganti, coba. Lagi loading. Agak lemot tapi pokoknya nanti diikut ganti dari Excel. Sekarang kita ke 6, yaitu mail merge. Mail merge adalah fitur yang dapat kalian gunakan untuk menghasilkan surat, amplop, undangan, dan lain-lain secara berulang. Tetapi terdapat beberapa komponen yang berbeda, misalnya nama dan alamat yang ditujui. Dalam hal ini kita tidak perlu membuat dokumen sebanyak jumlah nama tujuannya, tetapi hanya cukup menggunakan satu dokumen Word dan daftar nama, alamat yang dapat disimpan dalam daftar, basis data, atau spreadsheet. Yang pertama adalah buka Excel. Saya sekarang udah siapin nih. Sekarang yang kedua, buatlah tabel yang berisi data nama siswa, alamat, nama orang tua, kurang lebih seperti contoh di bawah ini. Kayak ada nama, alamat, nama orang tua. Saya udah tuh, nama saya tuh sama ibu saya. Simpankan file Excel tersebut. Jadi tinggal simpenin, saya udah simpen udah lama. Saya simpen lagi kok. Nah, terus ketiga, buka Word. Saya udah buka Word sama udah tulisin. Nah, saya sebenarnya langsung aja ya, jangan dari lihat situ. Kalian tinggal klik, kalian kan dari home. Nah, klik mailing, klik ini, select recipients, terus klik use an existing list, terus cari itunya. Saya udah ketemu, kalau masalah ya, yang ini dan nih first row data, terus udah ketemu, klik OK. Habis udah klik OK, tinggal insert. Kamu mau tambahin ininya, tinggal klik insert merge field, bisa ada nama, alamat, nama orang tua. Ini buat nama orang tua, ini buat nama kita, dan ini buat alamatnya. Kalian bisa lihat hasilnya, kalau nggak salah seperti ini ya, nama orang tua, nama, alamat, lihat hasilnya terakhir. Ya, Tuan Ibu Yati, orang tua dari Rifat di Jakarta. Sebenarnya ini panjang tapi saya singkatin aja mendingan biar nggak lama. Sekarang kita maju ke Ditan. Sekarang Ditan maju. Nah, oke. Jadi di K1007 ini intinya itu tutorial MS Word untuk melakukan otomasi pembuatan daftar isi laporan. Nah, jadi salah satu fasilitas yang ada di Microsoft Word itu adalah pembuatan daftar isi table of content. Nah, jadi table of content ini fiturnya itu ada pada salah satu pilihan di menu reference. Nah, lanjut. MS Word ini dapat membuat daftar isi secara otomatis dengan
merujuk pada dokumen yang telah diberi styles pada menu home ya. Jadi styles itu ada di menu home ya. Ini styles itu sebelah sini ya. Lanjut. Nah, daftar isi dibuat dari teks yang diberi style heading 1, heading 2, heading 3, dan seterusnya. Jadi kalian harus menandai judul bab dan subbab yang akan ditampilkan pada daftar isi dengan style heading 1, heading 2, atau heading 3. Tampilan tingkat kerincian pada daftar isi dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, jadi apa yang harus kalian lakukan? Jadi yang kalian lakukan adalah ambillah sebuah laporan yang pernah kalian buat sebelumnya, lalu berilah styles pada judul bab dan subbab pada laporan tersebut. Pastikan judul bab pada setiap bab diberikan style heading 1 dan judul bab pada setiap subbab adalah heading 2. Buatlah daftar isinya, setelah itu tambahkan bab dari file yang lain dan tambahkan pada laporan kalian. Perbaruilah daftar isi kalian. Mudah kan? Nah, jadi saya akan lanjut ke aktivitas TIK K1008. Nah, jadi di aktivitas TIK K1008 ini yaitu tutorial membuat video presentasi dengan MS PowerPoint. Nah, jadi MS PowerPoint itu dapat digunakan untuk membuat video presentasi versi yang baru. Dari aplikasi ini memiliki fitur untuk merekam audio dan video yang menyertai presentasi. Jangan lupa memakai aplikasi yang legal, bukan bajakan, agar berfungsi dengan baik. Fasilitas ini bermanfaat untuk membuat video berupa presentasi yang disertai dengan narasi dan potongan video dari naratornya. Nah, jadi yang perlu kalian lakukan, komputer yang telah terpasang aplikasi presentasi Miss PowerPoint yang menyediakan fitur perekam video, dan komputer mendukung perekam suara dan kamera. Nah, jadi langkah-langkah pembuatannya itu sebenarnya simpel juga ya. Jadi yang pertama kalian buka PowerPoint kalian, lalu tampilkan tab recording. Nah, tapi kalau kalian belum ada tab recording, cara mengaktifkannya itu dengan cara klik file, lalu ke options, lalu ke customize ribbon, dan centang checkbox recording, lalu klik OK. Lalu nanti tab recording otomatis akan langsung muncul. Nah, lalu setelah kalian klik tab recordingnya, kalian klik record slideshow. Terdapat dua pilihan, record from the beginning atau record from current slide. Nah, lanjut, jika terdapat webcam, video dapat direkam dengan cara menekan tombol kamera kecil di bawah kanan yang muncul saat record slideshow. Nah, lanjut, di bagian bawah layar terdapat pen dan highlight tools yang dapat digunakan untuk menandai layar atau drawing ya. Itu ada saat perekaman. Nah, lalu lanjut, untuk memulai perekaman, klik tombol record di bagian kiri atas layar. Nanti akan muncul countdown timer. Dan lanjut, perekaman dimulai dan kalian bisa mulai berbicara dan menjelaskannya. Lanjut, untuk berpindah slide dapat digunakan panah pada keyboard atau pada layar. Nah, jadi untuk mempause juga kalian tinggal klik tombol pause. Nah, untuk menghentikan rekaman kalian juga tinggal tekan tombol stop. Nah, jika terdapat kesalahan narasi pada salah satu slide, masuk ke slide tersebut, kemudian hapus perekaman pada slide tersebut menggunakan tombol clear pada kanan atas. Pilih clear recording on your slide. Ini akan menghapus suara, web footage maupun drawing pada slide. Untuk mengganti rekaman pada slide tersebut, tekan record lagi dan lakukan perekaman. Nah, jika kalian ingin menghapus semua rekaman, tekan tombol clear, lalu clear recording on all slide. Penghapusan ini bakal permanen ya, jadi udah nggak bisa di recover lagi. Nah, terus setelah selesai melakukan perekaman, tekan tombol escape atau ESC yang ada di kiri atas keyboard. Pada papan ketik atau X pada pojok kanan atas pada setiap slide terdapat recording lighting pada bagian kiri bawah. Nah, yang terakhir itu presentasi dapat disimpan seperti itu saja atau diekspor menjadi video MP4. Caranya itu simpel banget ya, tinggal kalian klik export to video, pilih kualitas video, tekan tombol create a video, dan pilih dimanapun video yang akan disimpan. Lanjut. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membahas bank soal, nanti akan di-share pada ini selanjutnya. Oke, lanjut penutupan langsung.
Titan. Penutupan. Ya, itu mungkin yang sekian dari kami yang bisa kami jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Ya, semoga kalian mengerti apa yang kami jelaskan. Tapi sebelum kami menutup presentasi kami, saya akan menyimpulkan apa yang dari tadi kami jelaskan. Nah, jadi di bab 3 ini ada dua submateri yang akan dibahas di bab 3. Nah, yang pertama itu integrasi konten aplikasi perkantoran, dan yang kedua fitur lanjut aplikasi perkantoran. Nah, jadi di integrasi konten aplikasi perkantoran, ya jadi tapi sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu integrasi terlebih dahulu. Mengintegrasikan artinya menyatukan beberapa objek, data, atau komponen untuk membentuk sesuatu yang utuh dan bermakna. Walaupun komponennya tadinya terpencar atau tidak ada hubungannya. Nah, integrasi memungkinkan untuk mengaitkan data maupun fitur antar aplikasi, sehingga data atau fitur pada satu aplikasi dapat digunakan di aplikasi yang lain. Integrasi konten aplikasi perkantoran bertujuan untuk menggabungkan konten aplikasi lain dalam satu aplikasi. Nah, sebagai contohnya itu pada Microsoft Office, data dari Microsoft Excel dapat ditautkan dengan dokumen pada Microsoft Word dalam pembuatan surat. Nah, lanjut di yang kedua, fitur lanjut aplikasi perkantoran. Nah, jadi banyak fitur lanjut dari aplikasi perkantoran yang bisa membantu kita dalam membuat laporan maupun menyajikan data. Dua fitur lanjut aplikasi perkantoran yaitu fitur Mail Merge pada Word dan fitur membuat video pada MS PowerPoint. Nah, Mail Merge sendiri itu adalah fitur yang dapat kalian gunakan untuk menghasilkan surat, amplop, undangan, dan lain-lainnya. Kalau MS PowerPoint itu dapat digunakan untuk membuat video presentasi seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, mungkin itu itu sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan sebagainya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.